Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang menemukan gaya magnet atau disebut dengan gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz ada dua, yaitu yang pertama, gaya Lorentz yang bekerja pada kawat yang berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Yang kedua, gaya Lorentz yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Dan gaya Lorentz yang bekerja pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet juga dibagi menjadi dua. Kita langsung saja bahas 1A, yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet permanen. Coba kita perhatikan animasi berikut ini. Kita lihat, ini adalah magnet permanennya. Magnet permanen. Nah, di dalam magnet permanen, medan magnet itu keluar dari kutub utara, yang merah ini utara, dan yang putih ini kutub selatan, menuju kutub selatan, sehingga medan magnet sesuai dengan arah keempat jari kita ini. Ya, dan ini arah arus listriknya sesuai dengan arah ibu jari kita, maka arah telapak tangan kita itu merupakan gaya Lorentz-nya ke atas. Kita lihat bahwa kawat berarus listrik ini terdorong ke atas oleh gaya Lorentz. Jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita menggunakan kaidah tangan kanan dengan cara membuka telapak tangan kita, arah ibu jari kita arah arus listrik, arah keempat jari kita arah medan magnet, dan telapak tangan kita arah gayanya. Arah gaya Lorentz F, medan magnet B, dan arus listrik I saling tegak lurus satu sama lain dan dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan dengan membuka telapak tangan kita seperti gambar ikut. Nah, seperti ini sekalian. Nah, kemudian kita lihat arah arus sesuai dengan ibu jari, arah medan sesuai dengan keempat jari kita, arah gayanya ke atas. Boleh juga dengan cara seperti ini ya. Kita buat bentuk tiga jari kita, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah masing-masing tegak lurus seperti ini. Nah, kita lihat misalkan arah I seperti ini ke atas, arah B ke kiri, maka arah medan magnet menjadi dot. Dot itu artinya menuju ke arah kita, keluar bidang gambar. Kita lihat gambar tangannya jadi seperti ini. Nah, arah F arah ke kita, boleh juga seperti ini.
Nah, ya. Nah, itu adalah cara kita menentukan arah gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan. Sekarang bagaimana besarnya? Besar gaya Lorentz adalah persamaannya F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana theta itu adalah sudut apit antara garis medan magnet dengan arah arusnya. Contohnya, sebuah kawat penghantar dialiri arus 5 ampere, berarti I-nya 5 ampere. Berada dalam daerah induksi magnet B 0,8 T. Tesla. Jika panjang penghantar L 20 cm, jadikan meter, jangan lupa 2 kali 10⁻⁻1 meter, maka besar gaya magnetnya berapa F-nya? Langsung kita pakai persamaannya. F sama dengan B I L sin theta, karena 3 kurus sin 61, berarti pilih saja B nya 0,8, I nya 5, L nya 2, 1. 5 kali 2 10, 10 kalikan 10⁻⁻1 habis ini. Jadi isinya 0,8 Newton. Ya, yang E. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Suatu penghantar lurus 20 cm berarti L. Jangan lupa jadikan meter. Yang lurus berarus listrik 5 ampere. I 5 ampere. Jika B 1 Tesla atau Weber per meter persegi dan tetanya 60 derajat, maka F-nya kita lihat F-nya berapa? B I kali L sin theta. B-nya 1, L-nya 2, 10⁻⁻1, I-nya 5 sin 60. 2 kali 5 10 habis. Berarti di sini setengah akar 3 Newton. Setengah akar 3 Newton di sini yang Nah, berikutnya anakku sekalian, 1B, gaya Lorentz pada 2 kawat berarus listrik yang sejajar. Kenapa timbul gaya Lorentz pada 2 kawat berarus listrik yang sejajar? Kita lihat penjelasannya. Jika ada 2 kawat berarus listrik sejajar dan berdekatan, maka kawat akan saling memberikan medan magnet. Kawat 1 mendapat medan magnet dari kawat kedua, dan kawat kedua mendapat medan magnet dari kawat ke-1. Kita lihat ini I1, ini I2. Maka kita lihat pada kawat I1 terdapat medan magnet yang arahnya cross. Sebelah kiri I1, sebelah kanan I1 cross, sebelah kirinya dot. Berarti kawat I2 ini dipengaruhi oleh medan magnet dari I1 yang arahnya ke dalam cross ini, sehingga timbul gaya seperti ini, F2 ke arah kiri. Begitu juga I2 memberikan medan magnet ke kawat 1 arahnya dot, sehingga pada kawat berarus listrik yang berdekatan kemudian arah arusnya sama, maka terdapat gaya magnet atau gaya Lorentz yang
saling tarik menarik. Dapat kita lihat bahwa F1 sama dengan B2 dikali dengan I1 dan dikali dengan panjang kawatnya. Nah, untuk F2 sama dengan B1 dikalikan dengan I2 dan dikalikan dengan panjang kawatnya. Berikutnya, anak sekalian, kita tahu bahwa besar B pada kawat panjang lurus adalah mu0 I per 2 VA. Maka B1 sama dengan mu0 I1 sama dengan dibagi dengan 2 VA. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan F2, yaitu sama dengan B1 dikali I2 dikalikan L, maka menjadi F2 per L sama dengan mu0 I1 dikalikan I2 dibagi dengan 2 VA. F2 per L itu merupakan gaya persatuan panjang. Berikutnya dengan cara yang sama, B2 merupakan mu0 I2 per 2 VA, maka kita masukkan ke F1 akan menjadi F1 per L sama dengan mu0 I2 dikalikan I1 per 2 VA. Nah, kalau kita perhatikan sekalian, besarnya F2 per L dan F1 per L itu sama, mu0 I1 I2 per 2 VA. Kita lihat gambar-gambar berikut. Jika kawat sejajar mempunyai arus yang sama, maka gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Dan jika kawat sejajar dengan arah arus yang berlawanan, gaya Lorentz-nya tolak-menolak. Ini perlu diperhatikan supaya tidak keliru jika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gaya Lorentz pada kawat sejajar. Berikutnya mari kita bahas contohnya. Contoh yang ketiga, dua buah kawat 1 dan 2 masing-masing panjangnya 50 cm. Berarti di sini L-nya 50 cm. Jangan lupa jadikan meter. 5 kali 10⁻⁻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 ⁻
I1-nya 4 ampere dan I2 5 ampere. I1 4 ampere, I2 5 ampere. Jika kedua kawat terpisah sejauh 10 cm, berarti A-nya A 10 cm. Jangan lupa jadikan meter. 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Sekarang yang ditanya adalah maka besar dan arah gaya yang dialami oleh kawat adalah, kita lihat karena arah arusnya searah, maka gaya lorennya tarik menarik. Berarti option yang sudah betul adalah option A, option C, dan option E. Kita tinggal memilih satu di antara 3 ini. Sekarang kita lihat, ini adalah optionnya adalah gaya F. Berarti F-nya adalah sama dengan mu0 I1 I2 kali L per 2 VA. Kita masukkan angkanya, 4V kali 10 pangkat min 7 per 2V. I1-nya adalah 4, I2-nya 5, A-nya 10 pangkat min 1, L-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Maka ada yang bisa kita coret, ini dicoret atas jadi 2, maka
maka 202 kali 10 pangkat min 7 plus 2 atau 2 10 pangkat min 5 Newton. Nah, di sini yang A. Nah, begitu rekan sekalian cara menyelesaikan gaya Lorentz pada dua kawat yang sejajar. Berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Ada 3 kawat sekarang. Berarti kalau ada 3 kawat lurus sejajar seperti ini, kita lihat kawat yang di tengah sejajar dengan yang di kiri arahnya sama, dan sejajar dengan yang di kanan arahnya sama. Berarti yang di tengah ini akan tarik menarik dengan kawat pertama dan tarik menarik juga dengan kawat yang kedua. Jadi kalau kita gambar, kalau ini A, ini B, ini C, maka di B ini tarik menarik dengan kawat A menjadi FBA, tarik menarik dengan kawat C menjadi FBC, sehingga resultannya menjadi FBC ke arah kanan positif, ini FBC dikurang FBA ke arah kiri negatif, FBA, di mana FBC itu adalah mu 0 IB dikali IC, mu 0 IB dikali dengan IC per 2VA. Kita lihat optionnya, yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang, berarti L nya tidak kita kalikan, sama dengan 4V 10 pangkat min 7, IB nya adalah 3, IC nya adalah 4 per 2V, A nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 jadikan meter. Ini coret 2, ini coret 3, ini dicoret, sisanya tinggal 4, 10 pangkat min 2 naik ke atas positif jadi min 5. FBC nya 4 kali pangkat min 5 Newton. Sekarang kita cek FBA nya. FBA langsung saja 4 pangkat min 7, IA nya 2, IB nya 3 per 2V, A nya 4 cm 10 pangkat min 2. Ini coret 2, ini coret, jadi tinggal 3 kali 10 pangkat min 5 Newton, sehingga resultan di titik gaya di B nya adalah 4 dikurang 3 kali 10 pangkat min 5 Newton, 1 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi isinya yang A. Nah, anakku sekalian, demikian pembahasan kita tentang gaya Lorentz di episode yang pertama ini, khusus membicarakan tentang gaya Lorentz pada kawat yang berada di dalam medan magnet. Dan jangan lupa ikuti tes online-nya, dan tes online-nya ada di deskripsi YouTube-nya. Selamat mengerjakan, semoga mudah dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.